Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah struktur aljabar pertemuan pertama bersama saya Fitria Zana Kumala. Untuk penilaian yang akan digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama hasil UAS memiliki bobot 30%, hasil UTS 30%, partisipasi dan keaktifan 20%, dan terakhir penugasan 20%. Dan untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut, seperti yang sudah saya tuliskan dalam RPS yang telah saya bagikan. Dalam satu semester ini, kita akan mempelajari yang pertama perbedaan aljabar modern dan klasik yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Kemudian selanjutnya pemetaan dan macamnya, operasi, grup dan sifat-sifat grup, subgroup, homomorfisme grup, dan terakhir adalah ring. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika murni. Aljabar didefinisikan sebagai manipulasi dari simbol-simbol. Struktur aljabar adalah himpunan atau beberapa himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi atau beberapa operasi yang memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Aljabar telah berkembang sejak zaman Mesir kuno, lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Orang-orang Mesir menulis permasalahan-permasalahan dalam kata-kata, menggunakan kata hib untuk mewakili bilangan apa saja yang tidak diketahui. Pada tahun 300 sebelum Masehi, Euclid, yaitu seorang sarjana Yunani kuno, menuliskan sebuah buku yang berjudul Elements yang mencantumkan beberapa identitas atau rumus aljabar yang benar untuk semua bilangan yang dikembangkan dengan mempelajari bentuk-bentuk geometris. Orang Yunani kuno menuliskan permasalahan secara lengkap jika mereka tidak dapat memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan geometri. Cara ini disebut sebagai aljabar retoris. Nah, pada tahun 250 Masehi, Diophantus of Alexandria menulis buku yang berjudul Arithmetica, di mana ia menggunakan simbol-simbol untuk bilangan-bilangan yang tidak diketahui dan untuk operasi-operasi seperti penjumlahan dan pengurangan. Sistemnya tidak sepenuhnya dalam bentuk simbol, tapi berada di antara sistem Euclid dan apa yang digunakan sekarang ini. Hal ini disebut sebagai aljabar sinkopasi. Bangsa Arab menutup sekolah Yunani kuno terakhir ketika mereka menguasai Alexandria pada tahun 641 Masehi. Tapi bangsa Arab tetap mempertahankan dan mengembangkan ide-ide matematika Yunani. Bangsa Arab mengenal ide bangsa Yunani dari dokter Yunani yang bekerja di kota-kota Arab. Selain itu, mereka juga terbiasa dengan pekerjaan sarjana Hindu di India. Setelah sarjana Arab memahami ide bangsa Yunani dan Hindu, mereka mulai mengembangkan cara mereka sendiri. Sumbangan yang sangat berarti untuk aljabar dibuat oleh Muhammad Al-Khwarizmi yang hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Pada tahun 830 Masehi, ia menulis sebuah buku yang sangat fenomenal, yaitu Ilmu Aljabar wal Muqabalah atau perhitungan dengan restorasi dan reduksi. Restorasi yang dimaksud adalah menyederhanakan sebuah rumus dengan menggunakan operasi yang sama di kedua sisinya. Sedangkan reduksi berarti mengkombinasikan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah rumus untuk kemudian menyederhanakannya. Kedua cara ini adalah cara yang pokok dalam aljabar sekarang ini. Selanjutnya kita bahas tentang perbedaan aljabar modern atau aljabar abstrak dan aljabar klasik. Kita mulai dulu dengan aljabar modern. Aljabar modern adalah aljabar yang dibicarakan sesudah abad 19.
Simbol-simbol yang digunakan dalam aljabar modern atau aljabar abstrak dapat mempunyai pengertian apa saja. Sedangkan aljabar klasik adalah aljabar yang dibicarakan sebelum abad 19. Pada aljabar klasik, simbol-simbol mempunyai pengertian suatu bilangan tertentu. Berbeda dengan aljabar modern atau aljabar abstrak tadi, yang simbolnya dapat mempunyai pengertian apa saja. Simbol pada aljabar modern dapat digunakan untuk memanipulasi sebarang aturan dari bilangan. Misalkan polinom 3x kuadrat plus 2x min 1. Polinom ini dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan polinom-polinom yang lainnya tanpa menginterpretasikan bahwa x adalah suatu bilangan. Kegunaan aljabar modern yang pertama adalah untuk menentukan pola-pola atau kesimetrian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah perluasan sistem bilangan untuk digunakan dalam sistem yang lainnya. Demikian pertemuan pertama mata kuliah struktur aljabar. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.